ISC Serdam Newsweek. Untuk saat ini, ibadah ISC Serdam dilakukan hanya satu kali setiap hari Minggu pukul 9.00 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat. Himbauan kepada jemaat untuk mengikuti aturan pemerintah dalam memakai masker yang sesuai dengan protokoler kesehatan. Alasan masker scuba dan buff dilarang. 1. Efektivitas hanya 0-5%. 2. Bahan hanya satu lapis. 3. Memecah droplet jadi ukuran lebih kecil atau mikro. 4. Droplet ukuran kecil dapat jadi airborne. Masker yang disarankan: masker bedah dengan efektivitas 80-90%, masker kain 2-3 lapis dengan efektivitas 50-70%. Protokoler kesehatan untuk mengikuti ibadah tatap muka: tidak sedang sakit, demam, flu dan batuk, berusia antara 14 tahun sampai dengan 60 tahun, memakai masker atau face shield selama ibadah, mencuci tangan dengan sabun yang disediakan, cek suhu tubuh sebelum masuk ruang gereja, saat memberi salam dilarang bersentuhan, atur jarak duduk selama ibadah, langsung pulang selesai ibadah dan jangan berkerumun. Jemaat yang mengikuti ibadah di rumah secara online bisa dibuka di YouTube dan dicari di El Shaddai Church, Serdam. Ibadah setiap minggu tersedia mulai jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa di-subscribe. Doa dan puasa. Selama bulan Oktober 2020 ini, mari kita berdoa, berpuasa bersama-sama, bebas memilih hari dan berapa kali dalam seminggu. Hal yang didoakan: keamanan bangsa dan negara Indonesia, gelombang resesi ekonomi global, pandemi COVID-19 bisa segera tertangani, iman setiap orang percaya, pertumbuhan rohani orang percaya, dan pertobatan dan keselamatan jiwa-jiwa. Semua ibadah tengah minggu dengan berkumpul di suatu tempat untuk sementara waktu ditiadakan di masa pandemi ini. Jemaat dihimbau untuk selalu menjaga jarak dan menggunakan masker bila keluar rumah. Untuk kegiatan komsel atau DC dapat dilakukan melalui aplikasi online seperti Zoom atau Google Meeting sesuai kesepakatan dengan komsel atau DC saudara. Bagi saudara yang beribadah secara online, persembahan dapat ditransferkan ke rekening berikut: bukti transfer atau setor bisa saudara foto dan di-WA-kan ke saudari Eva, bagian keuangan gereja, nomor HP 0812 570 5810, dengan diberi keterangan dari jemaat ISC Serdam. Bagi jemaat yang beribadah di gereja, amplop persembahan dapat diambil di pintu masuk dan persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan di belakang setelah ibadah selesai. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, tetaplah menjaga kesehatan dan mengikuti protokol perlindungan kesehatan diri yang sudah dianjurkan pemerintah bila keluar rumah. Jangan lupa tetap jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Roma 8 ayat 31 berkata, "Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Selamat hari Minggu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Haleluya. Shalom jemaat yang beribadah secara online. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh hadir kembali pada hari ini. Kita boleh bertemu. Kita adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari semua saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita percaya adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, dengan kebajikan
nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jika pada hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk berkumpul, bersatu, bersekutu ya Bapa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami merendahkan hati kami memberikan seluruh jiwa dan raga kami ya Bapa. Firman-Mu berkata ya Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Kami mau menghidupi firman itu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau setia kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi penolong satu-satunya bagi kami ya Bapa. Terima kasih Engkau mau menjadi sahabat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kini kami datang ya Bapa. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan.
Hanya Kaulah pengharapan. Hanya Kaulah pengharapan kami ya Tuhan. Kau tak pernah gagal ya Tuhan. Kau tak pernah gagal ya Tuhan. Rancangan-Mu selalu yang terbaik bagi kami ya Bapa. Kami letakkan segala kelemahan kami di atas kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pengampunan yang Kau beri ya Bapa. Terima kasih buat keselamatan yang Kau curahkan bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur mengenal Engkau ya Tuhan. Jamah hati kami ya Tuhan. Harapan kami hanya di dalam-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan. Yes. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami di dalam-Mu ya Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman harapanku ya hanya Kau Kami percaya kami aman di dalam-Mu ya Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu ya Yesus. Tiada yang lain ya Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau ya Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh masih ada sebagaimana dan semua karena perkara-Mu, karena perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu sepanjang hari-hari ini ya Tuhan. Melewati masa-masa yang sukar, tapi kami percaya pertolongan-Mu, anugerah kasih Kau menyertai kami. Bapak terima kasih. Sebenarnya kami mau belajarkan firman-Mu sepanjang waktu yang singkat ini. Biar Kau yang mengurapi kami, berikan kami hati yang terbaik untuk menerima segala firman-Mu. Bapak terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami menyerahkan waktu yang singkat dalam tangan-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah pagi hari ini. Saya percaya sepanjang bulan ini saudara sangat diberkati. Ya, sepanjang minggu lalu kita sudah diajar oleh Pastor Joe, ya, bagaimana pelayan di akhir zaman. Kemudian minggu lalu terakhir oleh Ibu Naomi mengenai 4 pesan persiapan pelayanan. Nah, kita akan buka satu ayat dulu sebagai pengantar untuk meneruskan 2 pesan terakhir dari Rasul Paulus kepada Timotius. Ya. Kita buka di 2 Timotius 4 ayat ke-5, saya baca buat saudara. Demikian firman Tuhan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Sepanjang bulan ini kita sudah belajar, kita membaca dari kitab Timotius 1 sampai 2 Timotius. Kita bisa melihat, kita menjumpai begitu banyak pesan Paulus. Begitu banyak nasihat Rasul Paulus kepada muridnya Timotius. Ya, dan saya percaya saudara sudah ingat, waktu
Paulus menulis surat ini kepada Timotius, ada 3 situasi yang dihadapi saat itu. Yang pertama ada penganiayaan yang besar di saat itu, ada penderitaan yang begitu hebat. Kita belajar, kita sudah membaca pada saat Paulus menulis surat kepada Timotius, dia dalam posisi dalam penjara, ya. Dan ada satu situasi lagi pada saat itu adalah adanya pengajaran-pengajaran sesat pada saat itu. Kemudian ada perilaku-perilaku berdosa. Nah, Paulus ketika berjumpa dengan Timotius, dia tahu bahwa Timotius masih anak muda, ya. Tapi dia sedang mengajar dan mempersiapkan, ya, Timotius sebagai penerus. Nah, kita buka satu ayat dulu bagaimana perjumpaan Paulus, ya. Kita buka dulu di 2 Timotius 2. Di 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 sampai 11 saya baca buat saudara. 2 Timotius 3 ayat 10 berkata begini sampai ayat 11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Waktu kita membaca ayat ini, itu seperti sebuah konklusi, sebuah kesimpulan, salah satu kesimpulan. Bagaimana Timotius bisa memandang seorang Paulus dan Paulus melihat bahwa Timotius bukan sebagai anak muda yang abal-abal, ya. Dikatakan engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, kata Paulus. Makanya ketika Paulus menulis di pasal 4 tadi, dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Itu dikatakan Paulus ingin berikan nasihat-nasihat. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar 2 pesan terakhir, yaitu tentang pemberitaan firman, pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Nah, kita akan belajar ada 5 nasihat hari ini yang kita akan belajari. Bagaimana Paulus menyiapkan seorang Timotius sebagai anak didiknya. Nah, kita buka dulu satu ayat nasihat yang pertama. Kita buka di 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Paulus tahu di dalam penderitaan, di dalam aniayaan, ya, di dalam pengajaran-pengajaran sesat di zaman saat waktu tulisan ini ditulis oleh Paulus. Ya, Paulus perlu memberikan nasihat kepada Timotius. Nah, kita buka dulu nasihat yang pertama di 2 Timotius 1 ayat 6 berkata gini. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Ya, Paulus menasihati berkata, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Artinya Paulus ingin menegaskan kepada Timotius di saat-saat penganiayaan, penderitaan yang besar di saat itu, ya. Timotius berkata, kobarkan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kata kobarkan itu menyala-nyala, ya. Sesuatu yang berkobar-kobar, ya. Artinya Paulus tahu bahwa ketika menghadapi situasi penderitaan, pengajaran sesat, perlu karunia-karunia, ya. Nah, saya berharap saudara sebagai jemaat Tuhan, ya, saudara harus menemukan karunia. Berarti ketika kita belajar tentang pesan terakhir engkau sebagai pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu, tidak sekedar memenuhi panggilan Allah. Berarti panggilan Tuhan atau pelayanan itu bukan sekedar melakukan kehendak Tuhan. Ya, di Alkitab berkata gini, Daud sangat berkenan karena melakukan kehendaknya pada zamannya. Tapi ternyata Paulus mengajarkan ketika kita melayani sebagai pelayan Kristus, ya, Alkitab berkata, Timotius berkata, engkau mengikuti ajaranku, ya, engkau melihat cara hidupku, pendirianku, ya. Ternyata pelayanan itu, katakan Paulus mengajarkan itu cara pandangnya dirubah, ya. Waktu Paulus ketemu dengan Timotius, dikatakan engkau menderita bersama-sama, engkau melihat bagaimana semua penganiayaan itu yang kuderita dan engkau melihat bagaimana Tuhan melepaskan aku dari semua itu. Ya. Jadi nasihat yang pertama sebagai pengabar Injil, sebagai pemberita Injil, dan Paulus berkata aku sudah menyelesaikan pertandingan iman. Dan Paulus selalu dan menasihat juga kepada Timotius, dikatakan tunaikan tugas pelayananmu. Yang pertama dikatakan kobarkan karunia, ya. Kobarkan karunia di dalam pelayanan. Dan kita sudah belajar beberapa bulan yang lalu, ketika kita melayani dengan karunia, itu jauh lebih efektif. Kita akan jauh lebih maksimal waktu kita melayani dengan karunia-karunia.
Kalau saudara melihat di Roma di ayat 12, saudara akan menjumpai. Ya, Paulus menulis surat kepada jemaat Roma berkata gini, kalau engkau karunia menasihati, menasihatilah. Kalau kamu punya karunia melayani, melayanilah. Ya, jadi waktu sepanjang bulan kita belajar hari-hari ini, ya, tentang pelayan di akhir zaman. Waktu Paulus menulis itu ada 3 situasi dan ada satu situasi terakhir. Kalau saudara baca di Timotius berkata gini, di hari-hari terakhir ada masa-masa sukar. Orang akan cinta akan uang, ya. Orang itu akan mementingkan diri sendiri. Jadi kita akan ada ketemu, mungkin saudara nggak ketemu, mungkin keturunan kita, anak kita ketemu. Ada satu masa orang-orang yang lebih suka dongeng, ya, mengabaikan kebenaran. Jadi waktu Paulus melihat situasi itu, dia menegaskan kepada Timotius murid yang dikasihi, kobarkan karunia. Dan itu menjadi tanggung jawab gereja Tuhan, kita sebagai tubuh Kristus. Ya, karena kita akan ada satu masa di mana ada orang-orang yang datang, ya, tapi mengabaikan kebenaran. Ya, dia hanya lebih suka dengan dongeng-dongeng. Akan ada masa di mana orang-orang akan mengumpulkan guru-guru, ya, untuk mengajar tapi menyenangkan telinga saja. Tapi jauh dari kebenaran. Mereka orang yang memberontak. Mereka akan cinta akan sebagai hamba uang. Ya. Jadi waktu Paulus menegaskan ini kepada Timotius, kobarkan, ya, karunia. Kita belajar bahwa ketika kita sebagai tubuh Kristus, sebagai pelayan Kristus, kita harus menemukan. Ya, tadi pagi waktu saya menyampaikan di doa pagi, ya, jangan sampai sebagai kita sebagai jemaat Tuhan, ya, menjadi orang Kristen 20 tahun, 11 tahun, tapi belum menemukan panggilannya, maka belum menemukan karunianya. Ya. Jadi waktu Paulus menulis ini kepada Timotius, artinya Paulus ingin mengajarkan kepada Timotius, ya, ketika engkau dipanggil, engkau memiliki karunia-karunia. Kalau kita lihat di Korintus, kita buka ya, di Korintus 1, ayat yang keempat. Ya, 1 Korintus 1 ayat 4, Paulus juga menulisnya kepada jemaat Korintus berkata gini, 1 Korintus 1 ayat 4 sampai ke 7. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya kamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus dengan jelas menegaskan kepada jemaat Korintus, kamu tidak akan kekurangan satu karunia pun. Artinya kita harus percaya di gereja Tuhan, itu karunia itu sudah ada. Tinggal bagaimana jemaat, ya, diajar untuk menemukan karunianya, untuk menemukan panggilannya. Dan itu sangat penting. Ketika Paulus tahu bahwa di hari-hari terakhir ada masa-masa yang sukar, dia perlu menegaskan kepada Paulus, kuperingatkan kepadamu, kobarkan karunia itu. Kita lihat nasihat yang kedua. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 8 berkata gini, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan dan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah penderitaan bagi Injil oleh karena kekuatan Allah. Paulus berkata gini, di tengah-tengah pelayanan Timotius, di tengah-tengah penganiayaan, penderitaannya begitu hebat. Paulus berkata begini, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, sebab aku hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh karena kekuatan Allah. Ya. Jadi jangan sampai pelayanan itu menenggelamkan kita. Jangan sampai pekerjaan itu menenggelamkan kita. Di tengah-tengah situasi Timotius yang masih anak muda, Paulus memberikan nasihat, dikatakan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Artinya apa? Artinya kabar tentang pertobatan, tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa. Itu harus diberitakan. Makanya di dalam satu ayat dikatakan gini, siap sedialah apapun situasinya, engkau harus memberitakan kabar baik. Ya, jadi waktu Paulus menulis ini kepada Timotius, dia punya satu tujuan. Ya, supaya di tengah-tengah situasi apapun, Tuhan menempatkan saudara mungkin di pekerjaan saudara, mungkin di pelayanan. Ya. Jangan sampai kita tenggelam. Makanya waktu saya menyampaikan firman di salah satu pos PI, saya berkata gini, pelayanan itu bukan tempat mengekspresikan diri kita kepada orang lain, bukan. Pelayanan bukan tempat ekspresi kita tentang siapa kita, bukan. Tapi pelayanan adalah tempat untuk mengekspresikan kuasa Tuhan tentang nama Yesus. Ya, jadi kita berharap waktu saudara mendengar sepanjang bulan ini, ya, persiapan sebagai pelayan akhir zaman, ya, pesan penting, ada 4 pesan, kuasailah dirimu, maka dikatakan menderitalah, ya, bagi pekerjaan Tuhan,
saudara dipersiapkan, punya cara pandang yang berbeda. Ya, jadi nasihat yang kedua, Paulus dengan tegas berkata gini, dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Jadi saya mendorong saudara sebagai jemaat Tuhan, bagi saudara yang hari ini mendengar, dimanapun situasi, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, ya, dalam segala hal, ya, pastikan saudara memberitakan kabar keselamatan. Alkitab dengan jelas kita sudah diajar selama berapa bulan. Cornelius, ya, orang yang sangat saleh, tapi dia perlu menerima keselamatan. Dia perlu mendengar kabar baik. Sehingga ketika sampai malaikat, ya, menyatakan diri kepada Cornelius, engkau harus menjemput hambaku Petrus. Dan kita melihat keselamatan itu terjadi, ya, bagi Cornelius. Nah, kita akan lihat yang ketiga, ya, bagaimana waktu Paulus berikan pesan kepada Timotius, dikatakan lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Maka hal yang ketiga, Paulus berkata gini, nasihat kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 13 dan 14 berkata gini, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Pelihara harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Artinya waktu Paulus tahu bahwa panggilan Timotius sebagai pemberita Injil, Paulus berkata gini, di tengah-tengah situasi ada pengajaran sesat. Paulus berkata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan itu di dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Artinya dia sedang mengajarkan Timotius, cara pandang kamu harus tahu waktu kamu melayani Tuhan, waktu kamu memberitakan firman Allah, mata kamu hanya tertuju dengan dasar fondasi, tetap dengan penuh iman dan kasih. Amin. Artinya ketika kita melayani, kita harus tahu. Ya, makanya waktu saudara baca Timotius 1 dan 2, saudara akan melihat bagaimana Paulus dengan tegas mempersiapkan seorang Timotius, ya, untuk menjadi penerus, ya, sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Jadi pada waktu Timotius menulis surat ini dikatakan gini, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Artinya Paulus mengajarkan kepada Timotius bahwa firman yang disampaikan, ya, yang diajarkan oleh Paulus, ya, kepada Timotius. Makanya pada waktu tadi ayat di 2 dikatakan, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, ketekunanku dan kesabaranku. Ya, maka kau melihat bagaimana aku menderita, tapi dikatakan Tuhan telah menolong dan melepaskan kita dari itu semua. Ya, jadi nasihat yang ketiga, ketika kita sebagai pemberita Injil, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Kristus, ya, pastikan yang pertama kobarkan karunia dalam hidup saudara. Ya, berapa hari yang lalu anggota DC saya tiba-tiba chat berkata, Pak, saya ketemu sahabat saya punya perjanjian dengan siluman ular. Tapi saya nggak tahu kenapa saya hubungi Bapak, bisa nggak dilayani? Saya bilang, oke, besok ke Menara Doa, sama-sama puasa, jam 1 siang kita ketemu. Ya, itu orangnya sudah umurnya cukup umur, 58 tahun. Kita dengan tim care, saya dengan tim doa, langsung kita layani. Kita tangking roh jahatnya, dia datang dengan tongkat. Pada waktu kita doakan, dia muntah-muntah, kemudian dia bangkit dan dia bisa berjalan. Artinya Tuhan mau gereja punya kuasa, amin. Ya, gereja punya karunia-karunia. Makanya ketika nanti tanggal 28, 29 kita ada RL, itu adalah satu pelayanan yang Tuhan percayakan supaya banyak orang dipulihkan. Ya, pada waktu mission trip 2 tahun yang lalu, kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasa, ya, kepada tubuh Kristus, bagian gereja yang lain. Ya. Jadi pada waktu Paulus menasihati ini, kobarkan karunia, peganglah ajaran ini. Ya. Maka Paulus tadi berkata gini, jangan malu untuk bersaksi. Ya. Makanya kabar tentang pertobatan, keselamatan, dan pengampunan dosa, itu terus untuk harus diajarkan dan dikabarkan di setiap saat. Amin. Ya, kita lihat yang keempat. Ini nasihat Paulus kepada Timotius sebagai pemberita Injil. Kita buka di 2 Timotius 2 ayat 14-15 berkata gini. Ingatlah dan pesankanlah semua ini dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya. Saudara bisa perhatikan, ingatlah dan pesankan semua itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius.
dengan segenap hati. Ya. Paulus berkata gitu, kalau saudara lihat baca perikopnya, kalau saudara di Alkitab, itu tentang pengajaran sesat. Jadi ada satu situasi yang sangat genting. Ya. Bagaimana pengajaran sesat itu kalau saudara lihat di Yudas, itu akan lebih ekstrim. Bagaimana orang-orang percaya itu mulai terbawa oleh pengajaran sesat, menjadi ragu-ragu. Bahkan mereka mulai meninggalkan kebenaran dari Kristus Injil yang sebenarnya. Ya. Jadi pada waktu Paulus menulis surat ini kepada Timotius, dikatakan ingatlah dan pesankanlah semua ini dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah agar jangan mereka bersilat kata karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Saya mencatat ada 4 hal. Waktu saudara dikatakan supaya engkau didatapi layak sebagai pekerja Allah. Ya. Yang pertama di 2 Timotius 2 berkata gini, hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Ya. Jadi waktu saudara melewati hari-hari Senin dan sampai dengan Sabtu, itu kesempatan saudara membangun hidup saudara, membangun kehidupan spiritual saudara dengan Tuhan. Ya. Makanya waktu Paulus melihat situasi di zaman itu, waktu dia menulis surat, dan dia tahu bahwa Timotius masih seorang yang sangat muda, ya, Paulus melihat ada satu situasi, ya, dikatakan hindarilah omongan kosong yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Artinya jangan sampai kamu ada di tempat itu, jangan sampai kamu hidupmu ada di dalam situasi itu, tapi hindarilah, buanglah, jauhilah omongan-omongan kosong. Tadi pagi saya dengan tema dikatakan membangun pelayanan dengan spirit yang benar. Saudara berpikir waktu saudara melayani di gereja setiap minggu, tapi ketika Senin sampai Sabtu, ya, saudara terlibat dengan omongan-omongan kosong, itu saudara membuat spirit saudara habis. Ya, membuat saudara kuasa hidup dalam saudara habis oleh hal-hal yang cemar. Ya, Paulus berkata hindari. Kemudian nasihat yang kedua dikatakan gini di dalam ayat yang ke-22, sama di 2 Timotius 2. Di ayat ke bawahnya dikatakan nih, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Artinya Paulus bukan sengaja saja mengajarkan tentang firman Allah, tentang keselamatan, tentang pemberitaan firman Injil kepada Timotius. Tapi Paulus sedang mendidik ada satu kehidupan, ya, yang membuat Timotius harus menjaga hidupnya. Tadi di ayat sebelum berkata, supaya kamu didapati layak dan kamu tidak malu untuk menyatakan kabar kebenaran itu. Ya, jadi hal yang pertama, jauhilah, hindarilah omong kosong. Kemudian jauhilah nafsu anak muda. Ya, karena pada waktu Paulus menulis surat kepada Timotius, ada perilaku-perilaku orang berdosa di dalam itu. Ya, ada perilaku di mana ada sekelompok orang, ya, yang mengabaikan kebenaran dan mereka hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang dosa. Dan Paulus perlu mengingatkan Timotius untuk jangan engkau, ya, jauhilah nafsu anak muda, tapi kejarlah keadilan, kesucian, kesetiaan. Ya, kemudian dia kasih ayat lagi yang di ayat 23-nya, ya, nasihat yang sangat luar biasa, dikatakan gini, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ya, Paulus begitu detail menasihati kepada kepada Timotius. Hindari soal-soal yang dicari-cari. Ya. Jadi waktu saudara sebagai pelayan Kristus, sebagai hamba Tuhan, ketika saudara ketemu dengan seseorang dan dia berkata sesuatu yang menyakitkan saudara, ya, saudara harus covering. Alkitab berkata, Paulus menasihati, dikatakan supaya kamu hindari soal-soal yang dicari. Ya. Ketika ada volunteer kita, pengerja kita, ya, mulai curhat, Pak, saya kenapa begini-begini. Saudara perlu kasih kebenaran. Sudah, kamu harus ampuni dia. Mari kita jalan lagi. Ya, Paulus berkata, hindari itu. Jangan mencari soal yang dicari-cari dan endingnya ada sebuah pertengkaran. Ya, jadi waktu Paulus menasihati kepada Timotius, ya, dia tahu, ya, bahwa di masa-masa penganiayaan, di masa-masa ada pengajaran sesat, ada perilaku-perilaku dosa, dia perlu menanamkan nilai-nilai kepada seorang Timotius yang masih muda. Ya, kemudian nasihat yang keempat dia berkata gini, untuk supaya didapati layak di hadapan Tuhan. Dia berkata gini, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah kuterima, yang telah kau terima dan engkau yakini dan selalu mengingat orang telah mengajar kepadamu.
Artinya di tengah-tengah pelayanan Timotius, di tengah-tengah penderitaan, Paulus berkata gini, tetap pegang apapun situasinya. Ya, kemarin kalau saudara ikut ulang tahun jubileum GBI ke 50 tahun, ya, satu hamba Tuhan berkata gini, engkau dipanggil sebagai Petrus kah atau Paulus? Kalau Petrus waktu dipanggil Yesus, dia tinggalkan jala, tinggalkan ikannya, tinggalkan perahu. Tapi Paulus di tengah-tengah penderitaan pelayanannya, Alkitab berkata dia masih membuat tenda dan menjual tenda. Ya, saya nggak tahu saudara pengusaha kah, pekerja kah, atau saudara mahasiswa kah, Tuhan akan pakai setiap orang untuk mencapai tujuan Allah, rencana Allah. Amin. Ya, kita sudah belajar di Efesus 2 berkata gini, engkau diciptakan di dalam Yesus Kristus dan Tuhan sudah menciptakan pekerjaan yang baik dan Dia mau supaya engkau tinggal di dalam Dia. Amin. Artinya ada tujuan Allah, ada rencana Allah. Ya, makanya ketika menghadapi situasi di akhir zaman, ya, Paulus berkata, peganglah ajaran, peganglah. Ada satu hamba Tuhan di Medan berkata gini, dia kumpulkan seluruh hamba Tuhan di Medan, senodi dikumpulkan. Terus dia bertanya gini, menurut bapak-bapak gereja yang berhasil gimana? Semua berkata, oh kalau gereja yang berhasil, yang keuangannya lancar, jemaatnya banyak. Tapi hamba Tuhan itu berdiri dan dia mulai agak nangis, dia berkata, enggak. Gereja yang berhasil, yang berkenan adalah yang gembalanya sehat, jemaatnya sehat, pengajarannya sehat. Amin. Maka kemarin pembicara berkata gini, saya nggak pernah berdoa untuk pertumbuhan gereja saya nggak pernah doa. Tapi tiba-tiba gereja saya bertumbuh dengan luar biasa dan baru dia menyadarin ketika melihat jemaatnya sehat, maka dia akan bertumbuh dan gereja itu akan berkembang. Amin. Ya, gereja punya tanggung jawab. Saudara sebagai jemaat Tuhan juga punya tanggung jawab untuk pegang, untuk sungguh-sungguh sebagai orang percaya. Ya, tidak boleh main-main di hari-hari terakhir. Ya, saudara akan ada masa-masa orang yang tidak akan menyukai kebenaran, orang-orang yang akan mengabaikan kebenaran, bahkan mereka memberontak, bahkan mereka tidak mengasihi. Ya, maka kita berkata gini, kasih itu akan makin dingin. Jadi waktu kita belajar selama 2 bulan ini tentang memenuhi panggilan pelayananmu, kemudian kita belajar tentang pelayan di akhir zaman, ya melayan dan ada pesan Paulus kepada Timotius. Kita belajar hari ini. Dan yang terakhir kita lihat ada nasihat yang terakhir. Kita buka di dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Saya baca buat saudara ya. 2 Timotius 2 ayat 1 berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Artinya di tengah-tengah situasi apapun, di tengah-tengah apalagi hari-hari ini, ya, saudara bisa melihat ada situasi, ya, bahwa kondisi di kota kita, ya, orang yang terpapar makin banyak. Tapi percayalah, ya, Tuhan melindungi kita sebagai orang percaya. Amin. Ya, di tengah-tengah pelayanan saudara harus percaya, harus tahu, ya, tetaplah kuat di dalam kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi saudara harus tahu, saudara harus memastikan, ya, bahwa waktu saudara berjalan dengan Tuhan, saudara harus tahu. Ya, Alkitab dengan jelas di dalam Yesaya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan seperti menerima kekuatan yang baru, seperti burung Raja Wali. Jadi pastikan bahwa pelayanan saudara adalah hasil dari sebuah persekutuan saudara dengan Tuhan. Pastikan bahwa pelayanan saudara adalah hasil saudara di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi waktu Paulus menasihati ini kepada Timotius, sebab itu hal itu jadilah kuat oleh kasih karunia. Karena Paulus tahu, ya, seringkali makanya daging itu lemah, roh itu penurut. Tapi waktu saudara menyediakan waktu di dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara akan menerima kekuatan. Kita perlu dicas, ya, spiritual kita perlu dicas setiap hari. Amin. Nah, hari ini kita sudah belajar, ya, tentang nasihat Paulus kepada Timotius sebagai pemberita Injil. Nah, kita akan belajar bagian pesan yang terakhir, ya, tunaikan dan tugas pelayananmu. Ya, waktu Paulus menasihati kepada Timotius, ya, selesaikan, tunaikan tugas pelayananmu. Maksudnya apa? Kata tunaikan itu berarti mengerjakan sesuatu dengan tuntas sampai selesai. Sama seperti Paulus berkata, ikutlah teladanku, aku telah menyelesaikan pertandingan imanku. Maka sampai titik yang terakhir. Ya. Jadi kata tunaikan itu mengerjakan sesuatu dengan tuntas, ya. Dan kata pelayanan dalam bahasa Yunaninya itu adalah diakonia atau diakan atau pelayanan secara umum, ya, bagi seperti pelayanan Kristen, ya. Pelayanan ada sebuah kepercayaan, ya, dari Yesus. Jadi waktu saudara melayani Tuhan, saudara harus punya cara pandang, punya pengertian, pemahaman bahwa pelayanan itu adalah milik Yesus, milik Kristus. Amin. Jadi pada waktu saudara dipercayakan sebuah pelayanan, saudara harus pastikan, saudara harus sungguh-sungguh, ya, melayani pekerjaan itu sesuai dengan panggilan saudara.
Makanya saya berkata pelayanan itu bukan sekedar memenuhi panggilan, bukan sekedar melakukan kehendak Tuhan. Tapi saudara harus tahu cara pandang yang benar. Makanya waktu Paulus menyiapkan Timotius, dia tahu akan ada penderitaan-penderitaan yang berat. Akan ada aniaya-aniaya di dalam perjalanan pelayanannya. Makanya dia katakan, siaplah untuk engkau menderita. Kuasailah engkau dalam segala hal. Sebagai pemberita Injil, tunaikan itu. Ya, karena Paulus tahu bahwa di tengah-tengah situasi itu, ya, akan ada tekanan-tekanan, ada pergumulan-pergumulan. Jadi pelayanan, ya, itu harus kita selesaikan sampai tuntas. Itu adalah suatu pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita harus bertekun di dalam pelayanan kita. Ya, makanya waktu ayat tadi, kobarkan karunia. Ya, artinya waktu saudara melayani, saudara harus pastikan panggilan saudara. Saudara harus pastikan karunia yang Tuhan percayakan. Jadi seorang hamba Tuhan harus tahu waktu saudara melayani, penderitaan-penderitaan itu menjadi sebuah kesukaan. Penderitaan-penderitaan itu menjadi sesuatu hal yang saudara akan alami. Karena Alkitab berkata gini, engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi engkau juga dipanggil untuk juga menderita bersama-sama Yesus. Amin. Jadi pada waktu saudara mengambil sebuah ketetapan untuk melayani sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, saudara harus tahu penderitaan itu sebagai pengenalan saudara akan Tuhan. Justru di tengah-tengah penderitaan itulah iman saudara bertumbuh. Kasih saudara, pengenalan saudara akan Tuhan akan bertumbuh. Amin. Ya. Jadi tunaikan penanggung penderitaan itu adalah dengan sabar. Ya. Dikatakan waktu kamu melayani, waktu kamu menghadapi penderitaan, waktu kamu menghadapi tekanan, waktu kamu menghadapi penolakan, kamu harus tahu ya bahwa itu seperti seorang prajurit Kristus. Ya, saudara harus melayani dengan sungguh-sungguh. Penderitaan tidak boleh membuat saudara undur. Jangan sampai penderitaan saudara menjadi berkecil hati. Tapi jadikan penderitaan di dalam Yesus Kristus sebagai kesempatan saudara untuk mengenal Tuhan. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar 2 pesan terakhir Paulus kepada Timotius. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Artinya Timotius diajar oleh Paulus. Ada berapa nasihat sebagai berita Injil. Kobarkan karunia. Beritakan kabar baik itu. Jangan pernah malu dalam setiap kesempatan. Ya, peganglah ajaran itu sebagai ajaran sejati. Ya. Jadi hari ini saudara sudah belajar. Waktu tunaikan tugasmu, tunaikan sampai dengan selesai. Amin. Mari kita bagi akan pujian, satu pujian. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Naikkan sekali lagi dengan sungguh dengan imanmu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini. Buat setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
Kau meteraikan setiap firman di hati loh kami. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba, sebagai pelayan Kristus. Biarlah di hari-hari ini ya Tuhan. Ketika kami melayani Tuhan, kami makin lebih sungguh-sungguh untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapak terima kasih. Berkati umat-Mu di hari-hari ini untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Supaya mereka berpegang kepada kebenaran. Karena Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-sekali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapak terima kasih. Buat segala yang terbaik sepanjang bulan ini kami diajar. Sebagai pelayan Kristus di akhir zaman. Ada 4 pesan buat kami ya Tuhan. Untuk kami menguasai dalam segala hal. Untuk kami boleh siap menderita bersama Kristus. Dan sebagai pemberita kabar baik. Sebagai pemberita Injil dimanapun kami berada. Kami tidak malu untuk memberitakan kabar baik. Tentang pertobatan dan pengampunan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Ajari kami untuk menunaikan tugas kami. Untuk kami sampai di garis finish untuk menyelesaikan panggilan kami. Bapak urapi buat setiap kami umat-Mu. Buat hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami didapati layak. Untuk kami boleh sampai di garis finish. Bapak kita berdoa buat bangsa kita, buat kota kita. Bapak di surga kami mengucap syukur. Kami bawa bangsa kami di hadapan Tuhan hari ini ya Tuhan. Bapak kami minta belas kasih karunia-Mu. Biarlah bangsa ini diluputkan dari segala yang jahat ya Tuhan. Kami minta anugerah kasih karunia-Mu. Biarlah Engkau memberkati bangsa kami, khususnya pemimpin kami. Dari presiden sampai ke jajaran yang paling bawah. Urapi mereka, berikan hikmat ya Tuhan. Untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Berkati juga kota kami Kalimantan Barat ya Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat. Biarlah kami diluputkan dari COVID-19. Bapak terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami menyerahkan juga setiap orang percaya hari-hari itu. Kami minta perlindungan-Mu yang sempurna. Buat setiap kami, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Bapak terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Buat segala anugerah-Mu. Mari angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, murid-murid Kristus. Pulanglah dengan selamat. Dan terimalah anugerah dan kasih karunia. Turun berlimpah-limpah atas keluargamu. Turun berlimpah-limpah atas pekerjaanmu. Apa saja engkau dibuat berhasil di dalam nama Yesus. Terimalah persekutuan yang manis. Dengan Roh Kudus mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita yang sudah diberkati. Katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.